Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan PGSD dengan nomor induk mahasiswa 20010253008. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang keterampilan berbahasa lisan. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu apa itu bahasa lisan, boleh banget ditonton videonya sampai selesai. Yaudah yuk, langsung aja kita tonton videonya. Nah, langsung aja yuk kita bahas apa sih itu keterampilan bahasa lisan. Sebelum kita mengenal tentang bahasa lisan, ada baiknya kita tahu dulu nih, apa itu bahasa. Nah, bahasa itu adalah sejumlah simbol atau tanda yang disepakati dan digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti, dan bahasa ini tuh punya banyak fungsi loh. Kita bahas yuk, apa aja fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi sebagai jembatan antara mind dan word, atau itu sebagai jembatan antara pikiran kita dengan tetanggaan kita dengan dunia luar, sebagai alat untuk berkomunikasi. Kita tahu kan, kita tuh berkomunikasi, menyampaikan gagasan itu dengan bahasa dengan orang lain, pada orang lain, dan alat untuk mengidentifikasi diri kita sendiri. Karena kita tahu bahasa itu apa, sekarang kita bahas bahasa lisan. Nah, bahasa lisan itu apa sih, teman-teman? Dari yang aku baca, dari Wikipedia, bahasa lisan itu adalah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui atau menggunakan organ mulut. Nah, bahasa lisan itu merupakan bahasa primer karena penggunaannya lebih umum dan paling banyak digunakan dikarenakan sifatnya langsung dan mudah digunakan dalam menyampaikan isi pikiran, kemauan, dan perasaan pada orang lain. Sekarang kita bahas ciri-ciri bahasa lisan. Yuk kita lihat ada apa aja. Pertama itu ada menghendaki adanya orang kedua atau lawan bicara. Itu penting banget karena untuk terjadinya bahasa lisan, percakapan bahasa lisan, orang kedua itu harus ada sebagai teman berbicara, si pembicara, dan si pendengar itu sendiri. Dan yang kedua ada unsur fungsi gramatikal tidak selalu dinyatakan. Kenapa ya kita nggak pakai gramatikal? Karena intonasi dan mimik wajah kita sudah cukup menjelaskan tentang maksud yang kita sampaikan. Jadi gramatikal tidak terlalu digunakan. Dan yang ketiga ada terikat pada kondisi ruang dan waktu. Ini terikat pada kondisi ruang dan waktu karena gramatikal yang digunakan pada bahasa lisan tidak lengkap. Jadi hanya bisa digunakan pada kondisi ruang dan waktu saat itu aja. Dan selanjutnya dipengaruhi tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Kenapa yo dipengaruhi panjang tinggi rendahnya suara? Nah, itu penting banget untuk memaksudkan, mengartikan apa yang kita bicarakan. Jadi kalau kita pakai bahasa yang intonasinya tinggi, pasti orang kayak, oh dia marah. Kita pakai intonasi rendah, dia nggak marah. Selanjutnya tuh berlangsung cepat. Kenapa berlangsung cepat? Karena di bahasa lisan kita nggak pakai perantara lain, kita langsung aja ngomong, langsung face to face tanpa adanya bantuan dari alat tulis ataupun lainnya. Dan selanjutnya kesalahan dapat langsung dikoreksi. Selanjutnya dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi, sehingga bahasa lisan sangat mudah untuk dilakukan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bahasa lisan itu terdiri dari apa aja ya. Pertama, bahasa lisan itu terdiri dari bahasa reseptif atau menyimak. Kemampuan bahasa reseptif adalah kemampuan mendengar, memahami, dan menguraikan suatu pesan sehingga dapat dimengerti oleh orang lain sebagai penerima pesan. Dan yang kedua adalah bahasa ekspresif atau berbicara. Kemampuan bahasa ekspresif adalah kemampuan mengungkapkan perasaan dan memberikan gambaran atau gagasan. Dan selanjutnya kita bakalan tahu nih apa aja sih kelebihan bahasa lisan itu. Yang pertama adalah faktor kecepatan. Pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Itu kelebihan pertama. Kelebihan keduanya ada faktor efisiensi. Tentu aja dong kalau bahasa lisan itu lebih efisien karena kita bisa tahu apa maksud dari pembicara itu langsung. Dan lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang jelas, pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Dan selanjutnya ada yang keempat, apa nih? Penggunaan bahasa lisan berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif. Kelima, dapat disesuaikan dengan situasi. Dan keenam,
Faktor kejelasan karena pembicara menambahkan unsur lain berupa intonasi, gerak anggota badan, dan mimik agar pendengar mengerti. Nah, kita sekarang belajar kelemahan bahasa lisan. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama ada penutur seringkali mengulangi beberapa kalimat. Karena kesalah pelafalan, seringkali penutur mengulangi beberapa kalimat agar pendengarnya mengerti apa yang dimaksud. Dan yang kedua ada, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan dengan baik. Itu aja kita tahu, semua orang pasti berbeda dan ada beberapa orang yang tidak terlalu mahir menggunakan bahasa lisan. Karena itu, ini merupakan salah satu kekurangan bahasa lisan. Yang ketiga ada, berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase sederhana. Kadang kita menggunakan bahasa lisan sangat tidak lengkap, tidak menggunakan gramatikalnya, dan itu kadang sulit dimengerti oleh beberapa orang. Nah, yang keempat ada aturan bahasa yang dilakukan seringkali menggunakan ragam tidak formal. Ini sering banget dong kita lihat. Nah, kita kan udah belajar apa aja itu kelebihan, kelemahan, ciri-ciri, dan jenis dari bahasa lisan. Sekarang kita belajar apa aja sih perbedaan bahasa lisan dan bahasa tulis itu. Pertama adalah bahasa lisan menghendaki adanya orang kedua, teman bicara yang berada di depan pembicara. Sedangkan bahasa tulis sendiri tidak harus ada teman bicara yang berada di depan. Dan yang kedua, dalam bahasa lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu nyatakan. Sedangkan dalam bahasa tulis, fungsi-fungsi gramatikal harus nyata. Karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada di pembicara. Hal ini agar pembaca mengerti apa yang dimaksud oleh penulis. Yang ketiga itu adanya bahasa lisan itu terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sedangkan bahasa tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Kenapa? Ayo. Karena dalam bahasa tulis, fungsi gramatikal ditulis dengan sangat jelas, sehingga pembaca dari tahun berikutnya akan paham apa yang dimaksud oleh penulis. Selanjutnya, bahasa lisan dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya, panjang dan pendeknya suara, sedangkan bahasa tulis dipengaruhi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Nah, itu perbedaan dari bahasa lisan dan bahasa tulis. Kira-kira apa ya contoh dari bahasa lisan dan bahasa tulis? Langsung aja kita bahas ya. Contoh-contoh kalimat dari bahasa lisan dan bahasa tulis. Untuk yang pertama, kita lihat nih. Saya sudah kasih tahu mereka tentang hal itu. Dalam bahasa tulisnya, saya sudah memberitahu mereka tentang hal itu. Kira-kira apa perbedaannya? Ya benar banget, ada di verbanya. Kalau di bahasa lisan, kita langsung kasih tahu tanpa memberikan imbuhan mem. Sedangkan dalam bahasa tulis, kita memberikan imbuhan mem agar pembaca lebih mengerti apa yang dimaksud oleh penulis. Kalimat kedua ada, kendaraan yang ditumpangi Laura nabrak pohon mangga. Sedangkan dalam bahasa tulis, kendaraan yang ditumpangi Laura menabrak pohon mangga. Lagi-lagi dalam bahasa lisan tidak ada imbuhan me. Sedangkan bahasa tulis ada imbuhan me yang sesuai dengan fungsi gramatikal. Yang ketiga ada, rencana ini saya sudah sampaikan pada ketua. Dan selanjutnya bahasa tulis, rencana ini sudah saya sampaikan pada ketua. Apa bedanya? Penempatan kata sudah dan sayanya itu berbeda. Di situ kita bisa lihat mana lebih formal. Keempat, Nabila dari pasar. Dalam bahasa tulisnya, Nabila kembali dari pasar. Kita lihat doang apa bedanya. Dalam bahasa tulis, ada menuliskan kata kembali untuk memperjelas dari mana Nabila itu. Yang terakhir, ada kalau nanti hujan, kita batalin acaranya. Sedangkan bahasa tulis, kalau nanti hujan, kita batalkan acaranya. Kelihatan doang apa perbedaannya? Sekarang coba kalian tulis contoh kalimat bahasa lisan dan bahasa tulis versi kalian sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Sekian pembahasan materi dari keterampilan berbahasa lisan. Untuk teman-teman yang menonton video sampai selesai, aku ucapin makasih banget. Dan untuk kritik dan saran boleh banget tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.